Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-21 ayatnya yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop peperangan melawan orang Filistin. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasab yang termasuk keturunan raksasa, dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim orang Betlehem itu menewaskan Goliat orang Gad itu yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daud bersama dengan keturunan-keturunannya, orang-orang Israel, maju berperang kembali melawan orang-orang Filistin, keturunan raksasa yang mana pernah dilawan oleh Daud yang bernama Goliat dan ditewaskan oleh Daud. Dan saat ini juga kita akan merenungkan itu, Bapak Ibu saudara terkasih, bagaimana mereka ingin membalaskan dendam mereka, mau mengalahkan kembali orang Israel dengan keturunan mereka yang lahir dari orang-orang raksasa dari Filistin. Tema hari ini adalah regenerasi, artinya menggantikan yang tua kepada yang muda. Dulu kala orang Filistin mengolok orang Israel dan mengatakan mereka pasukan yang tidak berguna, karena mereka memiliki pasukan tentara, yaitu Goliat yang memiliki perawakan yang sangat tinggi, yang bisa dikatakan seorang raksasa yang datang dari Filistin ingin mengalahkan pasukan daripada orang Israel. Jikalau kita melihat sejarahnya, Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang Israel ketakutan gemetar melihat Goliat yang datang berperang melawan mereka. Namun Tuhan berkata lain. Daud diberkati oleh Tuhan dan mengalahkan Goliat sehingga membuat tentara Filistin kembali ke negerinya. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, hal demikian terjadi kembali di masa tua Daud.
Jikalau kita membaca Bapak Ibu dikatakan bahwa peperangan terjadi lagi melawan orang Filistin. Orang Filistin mengutus kembali pasukan raksasanya, keturunan raksasa boleh menantang melawan pasukan Israel. Dan ketika mereka datang mengolok-olok orang Israel, Daud turun tangan di masa tuanya ingin mengalahkan pasukan daripada Filistin. Jikalau kita membaca ayat ke-15 dikatakan Bapak Ibu, ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Mengapa tema firman Tuhan hari ini berkata regenerasi? Jikalau kita melihat Bapak Ibu, ketika Daud pergi berperang di masa tuanya, dia berperang sampai dia mengalami letih lesu. Jikalau mungkin tidak ada regenerasi, tidak ada lagi kaum muda yang menggantikan seperti Daud, mungkin Daud sudah tewas dalam peperangan itu. Namun Bapak Ibu kita melihat Daud bukan dikalahkan, namun Daud bersama dengan tentaranya mengalami kemenangan kembali. Walaupun yang mereka lawan adalah orang-orang yang memiliki perawakan yang sangat tinggi, memiliki tubuh yang jauh beda dengan pasukan daripada Daud, namun itu pun bisa mereka kalahkan. Karena apa Bapak Ibu? Adanya regenerasi yang dilakukan oleh Daud. Daud menjadi panutan bagi kaum muda. Daud menjadi suatu contoh bagi kaum muda, boleh mempertahankan negeri mereka, boleh mempertahankan kemenangan Israel atas bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika ada orang yang mau berperang melawan mereka, mereka memiliki panglima-panglima tentara yang luar biasa. Mereka memiliki kaum-kaum muda yang boleh menjadi tombak di depan, menjadi benteng di dalam mengalahkan orang-orang yang ingin berperang melawan mereka. Jikalau kita membaca Bapak Ibu, ketika peperangan itu terjadi, ayat 16 dikatakan bahwa Yisbi Beno yang termasuk keturunan raksasa yang berat tombaknya 300 sikel tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Namun hal itu tidak dapat Bapak Ibu. Karena apa? Abisai anak Zeruya datang menolong Daud, lalu membunuh Yisbi Benob tersebut. Inilah suatu contoh yang harus kita ladani Bapak Ibu sebagai orang percaya. Kita orang percaya harus menjadi teladan bagi kaum-kaum muda. Sebagai orang tua, kita harus menjadi teladan bagi anak-anak kita, sehingga kita boleh meregenerasikan mereka menjadi orang-orang percaya yang sesungguhnya. Ketika di masa tua kita, mereka juga menjadi teladan bagi kaum-kaum muda, bahkan orang-orang di sekitar mereka. Kita belajar dari Daud. Mungkin jika Daud tidak melakukan regenerasi, ketika di masa tuanya dia berperang, maka dia akan dihukum mati oleh tentara Filistin. Namun karena dia melakukan regenerasi yang baik, dia menjadi teladan, contoh yang baik bagi kaum muda. Dan kaum muda juga ikut berperang dan mengalami kemenangan dalam peperangan itu. Kita bukan mau belajar dari peperangan yang boleh mereka lakukan dalam hidup kita hari ini. Kita mau belajar bagaimana Daud melakukan regenerasi yang baik, sehingga mereka tetap memiliki panglima tentara yang luar biasa. Sebagaimana Daud dalam masa mudanya, itu juga yang dimiliki oleh kaum-kaum muda setelah Daud menjadi tua. Demikian dengan hidup kita. Mari Bapak Ibu di masa tua kita, mari kita jadikan kita menjadi teladan bagi kaum-kaum muda, sehingga mereka bertumbuh dengan sesungguhnya. Mereka menjadi kaum muda yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan kaum-kaum muda juga semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan Allah. Mari iman percaya kita regenerasikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, bahkan kaum-kaum muda di sekitar kita, sehingga mereka menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa, yang senantiasa memuliakan Tuhan Allah, yang senantiasa dalam kebenaran firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan firman Tuhan, bagaimana Daud melakukan regenerasi kepada kaum muda, sehingga di masa tuanya
kaum muda boleh ikut berperan bersama dia dan boleh menjadi panglima, bahkan menjadi benteng yang kuat dalam melawan para lawan yang datang berperang melawan mereka, sehingga boleh memperoleh kemenangan. Demikian dengan hidup kami saat ini Bapak. Tolong kami, berkati kami, sehingga dalam hidup kami menjadi teladan bagi kaum muda. Mereka generasikan iman percaya kami kepada mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Allah dalam masa muda mereka. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam Tuhan hamba berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masuklah dalam